Halo semua, ketemu lagi dalam pembahasan lanjutan terkait dengan luaran rencana keperawatan. Kali ini akan kita bahas lanjutan video sebelumnya, yaitu terkait dengan bagaimana dan apa yang kita lakukan setelah kita membuat sebuah diagnosa keperawatan. Ya, selanjutnya adalah tadi membuat atau menyusun luaran rencana keperawatan. Nah, yang perlu kita pahami ya dalam rencana keperawatan apa sih dianya gitu ya. Nah, eh, rencana keperawatan itu adalah langkah ketiga setelah kita melakukan pengkajian diagnosa keperawatan. Ya, jadi langkah pertama kan pengkajian ya, ada pengkajian, kemudian diagnosa keperawatan. Nah, langkah ketiga adalah menyusun rencana keperawatan. Nah, eh, rencana keperawatan itu sebuah upaya untuk mengatasi masalah sesuai dengan diagnosa keperawatan. Jadi rencana ini disusun sesuai dengan diagnosa. Jadi ada diagnosa, ada rencana. Jadi andaikan kita membuat tiga diagnosa atau mungkin kita mendapatkan lima diagnosa keperawatan, maka kita akan menyusun sebanyak dan sejumlah diagnosa keperawatan tersebut. Jadi andaikan kita di awal tadi, oh saya mendapatkan 5 diagnosa keperawatan, otomatis rencana keperawatannya pun akan kita buat sebanyak 5 rencana keperawatan. Ya, kemudian rencana keperawatan itu juga sebuah kondisi atau perilaku pasien yang kita harapkan. Jadi dengan adanya rencana ini kita punya planning. Ya, kita punya misi, kita punya rencana. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, sebelum kita melakukan suatu hal, kita punya strategi, kita punya hal yang kita rencanakan. Oh, saya mau ngapain? Nah, itu diwujudkan dalam sebuah konteks rencana keperawatan. Nanti ujung-ujungnya adalah sebuah luaran. Jadi kita ingin apa? Oh, saya ingin pasien nanti saya sehat, gitu ya. Oh, pasien saya lagi sesak nafas. Oh, pasien saya lagi tidak bisa tidur. Jadi solusi apa yang apa, tindakan apa yang akan kita lakukan nanti, nah itu masuk dalam rencana keperawatan ya, sampai dengan apa kita nanti menentukan luaran atau output sebelum kita membuat rencana keperawatannya nanti ya. Kemudian dalam rencana keperawatan itu kita bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah nanti kita tentukan jangka pendek ataukah itu jangka panjang. Kalau dia jangka pendek, itu singkat sekali. Contohnya, saya ingin membantu pasien itu mengurangi rasa nyerinya tadi hanya sekitar 5 jam. Atau dalam 12 jam, saya akan membantu pasien tadi. Itu singkat. Atau sampai hari maksimal ya. Jadi, dalam waktu 3 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, saya mampu membantu si pasien tadi. Itu jangka pendek ya. Jadi jangka pendek itu dibatasi jam dan hari. Ya, tapi kalau kita ingin lebih lebih dari itu, ini pasien nggak mungkin deh. Kalau seandainya kan kita selesaikan dalam waktu 1 minggu, saya butuhnya sekitar 1 minggu lebih atau 2 minggu. Nah, itu kita sebut dengan jangka panjang. Ya, jadi contohnya em, pasien mampu mengontrol kadar gulanya, nah itu selama 2 minggu, yaitu dalam waktu jangka panjang tadi. Jadi ada dua hal nanti yang kita perhatikan dalam menyusun sebuah rencana keperawatan, yaitu jangka pendek, apakah kita nanti sanggup atau nanti tindakan kita nanti ini butuh jangka pendek atau butuh jangka panjang. Jadi melihat situasional juga ya. Oh ini kalau kalau nyeri akut misalnya jangka pendek. Nah, kita pakai jangka pendek. Beda dengan nyeri kronis ya. Oh ini nyeri kronis, nggak mungkin kita tangani di jangka pendek. Otomatis kita bisa menggunakan jangka panjang. Dalam waktu 2 minggu, dia akan sekian ya. Dalam waktu sekian, nah itu
itu menggunakan jangka panjang. Jadi kita melihat kondisi dan situasinya. Jadi tidak bisa pukul rata ya. Oh ini kalau dia pola tidur kita bikin jangka panjang, ya, nggak bisa ya. Jadi kita melihat situasi dan kondisinya, melihat apa masalah yang dialami oleh si pasien tadi. Itu kalau kita mengacu pada kategorinya, pembagian pembagian waktunya. Kemudian penyusunan-penyusunan lain dalam luaran nanti ada yang namanya kriteria hasil. Nah, kriteria hasil ini kita bisa melihat nanti tujuan saya, tujuan rencana saya nanti, saya ingin mau ngapain. Apakah saya nanti fokusnya ke kognitif, ataukah nanti saya fokusnya ke afektif, ataukah nanti psikomotor maupun perubahan fisiologis. Kognitif bagaimana? Contohnya, diagnosanya adalah, diagnosa perawatannya adalah deficit knowledge, ya, kurang pengetahuan. Maka fokus kita adalah bagaimana mengubah pengetahuan si pasien tadi. Oh, pasien akan lebih paham, ya. Oh, pasien tidak bertanya lagi. Nah, itu dalam hal konteks kognitif, ya. Psikomotor, ya, tindakan pasien. Pasien mau minum obat, ya. Kemudian pasien apa bisa melakukan tindakan secara mandiri, ya itu masuk dalam psikomotor pasien tadi. Ya, ataupun perubahan fisiologis ya, perubahan kondisi patologis ke arah yang lebih baik. Ya, jadi ada empat hal yang memungkinkan kita nanti tujuan kita nanti fokus kemana ya, ke hasil yang mana, apakah kita fokusnya ke kognitif, afektif, psikomotor maupun perubahan psikologi, fisiologis ya. Ini pun juga mengacu pada diagnosa kita nanti. Ya, tadi sudah kita contohkan tadi ya, andaikan diagnosa saya pengetahuan otomatis nanti kriteria hasil kita arahnya ke kognitif. Ya, afektif nanti ke sikap dia ya, ke sikap. Bagaimana sikap si pasien tadi ya. Jadi nanti semua mengacu pada diagnosa juga ya. Diagnosanya apa, nanti kriteria hasilnya apa. Paling tidak secara konsep ada empat hal ini yang nanti sebagai tujuan dalam kriteria hasil pada pasien kita nanti ya. Kemudian dalam dalam membuat sebuah rencana atau luaran nanti, ya kita ada dikenal dengan lima, ya, atau biasa disebut dengan SMART. Ya, teman-teman mungkin ada yang tahu ada yang tidak ya. SMART, ya. SMART ini juga banyak dipakai ya. Tidak hanya di keperawatan, saya yakin juga di tempat lain ya, di agensi lain atau mungkin di tempat lain pun juga banyak menggunakan SMART ya dengan konteks sama, spesifik, measurable, attainable, yang relevan dan time ya. Cuma nanti bahasanya mungkin sedikit berbeda ya. Jadi smart ya, spesifik ya. Jadi kita pengen mengarahkan kemana ya? Oh, saya pengen fokusnya ke masalah masalah nutrisi pasien saja. Ya, otomatis bagaimana pencapaian saya, spesifikasinya ya. Kemudian measurable dapat diukur ya. Apa yang kita lakukan nanti, apa yang kita nanti ingin selesaikan, itu bisa bisa diukur nanti. Oh, nanti pasien bisa makan, ya, atau peningkatan berat badan, nah, ya, atau rasa nyeri pasien menjadi 3, awalnya 7 jadi 3, nah, itu dapat diukur. Ya, kita bisa bisa menilai, maksudnya dapat dinilai nanti ya, dinilai. Oh, nanti dia sekian jadi sekian. Awalnya jelek jadi baik, ya. Awalnya biasa jadi luar biasa. Tapi kita inginkan. Yang ketiga, attainable ya. Ya, attainable dapat eh, dapat diselesaikan ya. Jadi eh, dapat diterima juga bisa ya. Jadi dapat dapat kita selesaikan dalam waktu itu juga ya. Jadi jangan sampai kita berpikir terlalu tinggi gitu ya. Oh nanti bakal kayak gini gitu ya. Jadi semua mengacu pada konteks yang ada. Saya bisa nggak ya? Kalau tidak bisa jangan dipaksakan. Makanya dalam hal ini kita fokusnya tadi bisa nggak saya menyelesaikan eh, rencana saya nanti? Ya, oh saya punya alat yang canggih ya.
saya pengalaman sudah lebih 10 tahun, ini gampang sekali, cukup saya yakin 3 hari bisa selesai. Nah, itu tidak masalah. Ya, jadi semua ini saling berkaitan ya, mulai spesifik, measurable, attainable, sampai dengan relevan. Masuk akal, ya. Oh, saya ingin membuat pasien itu gemuk selama 2 jam. Nah, itu kan tidak masuk akal ya. Padahal kalau gemuk gemuk perutnya mungkin iya gitu ya. Tapi kalau gemuk secara harfiah, secara umum itu tidak mungkin. Selama 2 jam kita ingin menggemukkan, ya kecuali sapi mungkin ya, dimasukkan air mungkin bisa. Tapi itu hanya bagian tertentu saja ya. Ya kayak kita banyak makan gemuk, gemuk apanya perutnya buncit. Nah itu tidak memungkinkan kalau seandainya kita mengacu pada konteks ini. Jadi masuk akal. Jadi yang kita inginkan apa itu bisa masuk akal ya. Terus saya ingin pasien saya bisa lebih sehat ya. Berapa lama sehatnya tadi? Oh, saya butuh waktu 1 hari cukup. Wah, tidak bisa seperti itu ya. Jadi paling tidak ada dasar-dasar dan masuk akal, logis ya, relevan. Makanya dikatakan relevan. Atau ada yang lain bisa menyebutkan reasonable, ya masuk akal ya. Rasionalisasi juga bisa masuk. Dan yang kelima, smart yang kelima adalah T-nya, time. Jadi ada batas waktu. Ya, jadi jangan sampai berkepanjangan. Kapan waktunya? Nah, itu juga ditentukan. Jadi kita punya batas ambang waktu nanti. Oh, andaikan saya ngatasi masalah makan pasien ini untuk meningkatkan dia makan, saya butuh paling tidak 2 hari. Meningkatkan makan saja loh ya, bukan untuk nutrisinya, bukan BB-nya tadi. Saya bisa meningkatkan dia apa makannya nanti paling tidak 2 hari bisa dia makan enak gitu. Ya makan bukan makan enak ya, selera makannya meningkat. Nah itu bisa memungkinkan. Ya, 2 hari atau saya butuh 4 hari untuk mengatasi masalah sakitnya pasien ini. Itu bisa juga. Jadi kita melihat kondisi, oh pasiennya sangat ekstrem sekali, kemudian dia sangat punya trauma mendalam gini ya. Kemudian kita menentukan target ada 2, awalnya 7 jadi 2. Nanti kita butuh waktu yang panjang ya. Jadi semua mengacu pada konteks, konsep, dan hal-hal yang ada di sekitar kita. Jadi 5 ini saling berkaitan. Jadi SMART yang 5 ini saling berkaitan dalam menyusun luaran dalam rencana keperawatan. Kemudian, nah ini contohnya, ya contohnya ya. Jadi ini diagnosa ya, diagnosanya. Contoh yang kita ambil adalah diagnosa nyeri akut. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Ada problem, ada etiologi dan ada simptomnya ya. Ada problem, etiologinya. Ini etiologi, simptom nggak ada sini ya. Ada problem dan etiologinya. Yang kalau simptom nanti kita tambahkan dengan ada tambahan lain di sini ya. Ada dia apa? Ada subjektifnya, ada objektifnya itu ya di pembahas sebelumnya. Nah, kita lihat sebagian sininya. Ini dikatakan outcome atau luaran. Atau kalau di tempat lain ada yang gunakan NOC ya. Dulu awal-awal sebelumnya kita banyak menggunakan NOC. Nada, NOC, dan NIC ya. Jadi uh, outcome, Nursing Outcome Classification ya. Kalau di Indonesia kita menggunakan SLKI, Standar Keluaran Keperawatan Indonesia. Oke. Kemudian di sini kalau kita mengkaitkan dengan SMART, ini contoh kita pakai ya. Telah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, skala nyeri pasien menurun. Nah, ini ya. Nah, di sini ada kriteria hasil. Nah, ya. Jadi kriteria hasilnya ada di sini. Ya. Nah, kalau kita masuk sini, kita mungkin melihat nanti arahnya ke perubahan fisiologis. Masih ingat tadi ya, yang 4 hal tadi dalam kriteria hasil, ini fokusnya adalah ke bagian perubahan fisiologis. Ya, jadi awalnya dia patologis ya tidak nyaman menjadi yang prognosis lebih bagus lagi, keadaan atau kondisi yang lebih baik lagi. Ini masuk dalam konteks perubahan fisiologis ya. Nah, bisa kita lihat sini nanti dalam SMART ya, dalam SMART ini kita mesti spesifik ya, spesifik. Bisa nggak kita menurunkan ini apa? Kita tidak bertele-tele gitu ya. Nyeri akan berkurang saat itu ya. Kemudian
Measurable dapat diukur ya. Awalnya 5 menjadi 2 itu juga dapat diukur ya. Kemudian acceptable atau attainable tadi ya, dapat diterima ya. Jadi dalam membuat poin-poin ini ya, nyeri berkurang, kemudian pasien merasa nyaman, pasien tidak takut lagi saat aktivitas. Nah, ini kita mengacu pada sini tadi. Mungkin nggak dalam 3 kali 24 jam saya bisa mengatasi ya, saya bisa mengatasi masalah yang ada di sini ya. Oh, saya nggak mungkin ini. Saya butuh waktu 34 jam. Nah, itu juga bisa demikian nanti. Jadi sama saling berkaitan. Ya, kemudian reasonable ya atau relevan, realistik ya. Jadi mungkin nggak selama 3 kali 24 jam saya bisa mengatasi nyeri pasien tadi sama hampir sama sebenarnya. Jadi apa saling berkaitan tadi. Kemudian yang kelima, smart yang kelima, time-nya tadi adalah waktu ya. Waktu yang kita butuhkan untuk mengatasi masalah pasien tadi ya. Masalah waktu tadi bisa mengacu pada apa short ya, apa jangka pendek maupun jangka panjang ya. Kalau jangka pendek ya ini 3 kali 24 jam ya. Jadi 3 hari sudah bisa ngatasi. Tapi kalau misalnya kita butuh jangka panjang, maka kita butuh waktu minggu atau mungkin butuh sampai dengan waktu bulan ya. Mungkin sampai sini bisa dipahami ya terkait dengan penggunaan luaran pada rencana keperawatan ya. Jika nanti diskusi boleh nanti di lewat lewat komen ya. Bisa nanti kita diskusikan lebih lanjut. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, di dalam SLKI, jadi di Indonesia kita gunakan namanya SLKI, Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Jadi kalau misalnya di bukunya, salah satu contohnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita masalah tingkat nyeri, nah jadi kriteria hasilnya nanti mengacu pada di sini. Ya, ini tadi ya, ini kan kriteria hasil ya. Jadi mengacu pada di sini. Nah, ini kriteria hasilnya. Nanti poin-poin yang ada di sini satu dua tiganya ini mengacu pada poin-poin di sini tadi. Nah, ini contoh gambaran nyata dalam penggunaan luaran atau penulisan luaran pada rencana keperawatan. Jadi bentuknya gini nanti ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman nanti lihat bukunya, cari langsung fokusnya kemana. Andaikan dia nanti kita mau fokus adalah tingkat nyeri, otomatis kita buka halaman tingkat nyeri. Nanti kriteria hasilnya kita mengacu pada sini. Lain-lainnya sama ya tadi ya. Kita mulai waktunya ya. Kemudian kita buat spesifik, measurable ya. Kemudian logis ya, masuk akal ya, bisa dicapai dengan kemampuan kita ya, bisa dengan alat-alat yang ada di sana, alat-alat tidak menunjang. Maka saya tidak mungkin dalam waktu 2 kali 24 jam. Saya butuh 5 kali 4 jam. Ya memungkinkan karena alat-alat tidak memadai. Ya, jadi semua mengacu pada konteks yang ada di lapangan dan kondisional. Ya, tapi ya logis ya, jangan sampai nggak logis tadi. Waktunya mestinya diselesaikan 2 hari kok diperpanjang. Wah, itu juga nggak logis juga ya. Jadi semua juga ada tingkat kewajaran dan logisnya tadi. Nah, cuma yang jadi masalah ya, cuma jadi masalah yang betul di Indonesia kita menggunakan seperti ini. Nanti kalau teman-teman nanti lihat di beberapa diagnosa, pasti akan fokusnya ke sini. Ya, kata-kata seperti ini ya. Setelah dilakukan tindakan perawatan, skalanya sekian, ini sekian, ya. Cuma kalau kita mengacu pada SLKI, teman-teman akan melihat ada angka-angka di sini, ya. Ada angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini yang kalau nanti teman-teman tahu yang favorable sama unfavorable ya. Nah, ini nanti ini gunakan yang unfavorable, ya. Kemudian ada yang favorable-nya. Jadi kalau di atas sini, keluhan nyerinya, dia akan menurun di angka kelima. Tapi kalau di sini, dia akan membaik di angka kelima. Nah, jadi teman-teman juga mesti melihat. Ya, jadi andai kan kita mengatakan nanti, oh, keluhan nyerinya akan menurun, otomatis kita buat nanti seperti ini. Ya, jadi ini contoh yang sesuai dengan SLKI tadi ya. Ini masih belum saya edit ya atasnya ya. Mestinya SLKI ini ya. Jadi kalau kita mengacu pada SLKI ya seperti ini nanti.
Setelah lakukan tindakan keperawatan sekian lama dengan sekian, kriteria hasilnya adalah satu 2 3 4 ya. Kemudian poin-poinnya nanti yang kita capai sampai sini. Ya, oh saya hanya cukup 4. 4 tuliskan 4 sini. 4 itu apa? Nanti kita bisa lihat sini. Oh, 4 berarti dia cukup menurun. Tadi tidak menurun saja, tapi hanya cukup menurun saja. Nah, ya, jadi poin kan 4 sini. 4 ya. Kemudian nanti sikap protektif ada enggak? Di misalnya disentuh ya. Sentuh dikit, jangan. Nah, itu apakah dia seperti itu? Tidak. Kalau dia menurun, awalnya dia tidak mau disentuh, tapi lama-lama sudah tidak protektif lagi ya. Kayak kita misalnya melindungi sesuatu gitu ya. Apakah dia seperti itu atau tidak? Oh, dia tidak lagi nanti setelah 3 kali 4 jam ya. Setelah dia awalnya sulit tidur ya gitu ya. Setelah 3 kali 4 jam dia tidak sulit tidur lagi karena sakitnya tadi. Sampai dengan pola napasnya juga membaik. Nah, ini dalam konteks yang di SLKI ya. Ini yang kalau kita mengacu pada konsep seperti ini. Di NOC itu juga hampir sama sebetulnya. Ini saya nggak ngambil yang di pain ya. Kita ngambil yang di perkembangan anak. Ini hanya sebagai contoh saja. Jadi contohnya begini ya, hampir sama sebetulnya. Poin ini nanti poin 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang kita tuliskan adalah seperti tadi. Jadi kalau misalnya nanti nilai akut, nanti kita cek mana di sininya, kita ambil yang mana yang sesuai. Jadi tidak semuanya diambil. Pilih yang sesuai saja, sesuai yang mana poin-poinnya sesuai yang ada di pasien tadi, yang mungkin kita sanggup selesaikan dan ada masalah pada pasien tadi. Yo, jadi misalnya mungkin ada 4 ini, kita tuliskan 4. Ingat ya, masuk akal. Ya masuk akal tadi, jangan mentang-mentang ada 10, 20, 15 ini, ambil semua sini. Mungkin nggak kita selesaikan dalam waktu 3 kali 4 jam, kecuali kita butuh waktu 1 bulan. Ya, dalam waktu satu bulan, wah itu mungkin bisa menyelesaikan semuanya. Tapi kalau hanya kita punya waktu, kita dikasih batasan gitu ya, dalam waktu 3 kali 4 jam, apa yang terjadi pada pasien saya? Ya, nanti diharapkan setelah setelah 3 kali 4 jam, maka angka 5 ini akan tercapai. Ya, jadi setelah 3 kali 4 jam, angka 5 dari poin-poinnya tercapai. Awalnya pasti tidak sampai segini ya. Awalnya dia masih sakit, nyeri. Begitu dia disentuh, dia kita dekatin dia menjauh gitu ya. Kemudian dia nggak bisa tidur karena keluhan sakit ya. Napasnya meningkat karena dia sakit. Nah itu dia semua akan menurun semuanya. Nah, andaikan dia belum menurun, berarti 3 kali 4 jam kita dipertanyakan. Atau mungkin ada sesuatu hal yang salah. Nanti kita bahas di selanjutnya ya. Di NAC maupun di evaluasi. Nanti ada di intervensinya ya. Intervensinya nanti ada sampai dengan evaluasinya. Evaluasi bagaimana untuk menentukan bahwa dia efektif atau tidak, berhasil atau tidak. Nah, itu nanti mengacu pada tujuan atau outcome atau luaran yang ingin dicapai nanti. Jadi evaluasi kita mengacu pada sini. Bagaimana nanti nyelesaian sakitnya tadi? Ya, itu nanti pas di sesi evaluasi ya. Paling tidak di sesi sini teman-teman bisa memahami bahwa dalam penyusunan outcome atau luaran seperti ini contohnya. Ya, setelah dilakukan tindakan, kemudian kriteria yang poin penting tadi ya, kriteria hasilnya seperti ini. Cuma tadi teman-teman jangan kaget ya, andai nanti bertemu di kenyataannya ya, banyak seperti ini. Ya, luarannya seperti ini kita buat sekian gitu ya. Kalau mengacu pada buku ya, NIC atau mungkin SLKI, semua seperti ini gitu ya, mengacu seperti ini. Baik, sampai sini saya yakin sudah cukup jelas. Ya, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah pemahaman untuk teman-teman semua. Kita cukupkan video kita sampai sini, sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya.